Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Salwa Fadila Rahmilna, mahasiswa Keuangan Daerah Angkatan 22 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang saya buat dalam bentuk PPT nantinya, yang akan saya tampilkan di layar. Dan ini adalah tugas pertama perpajakan 1 yang di dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Wirmi Eka Putri SE MSI. Tentunya saya akan memberikan sedikit judul apa sih yang saya akan bahas. Yang pertama, pengertian hukum pajak. Yang kedua, alasan pemerintah memungut pajak. Ketiga, teori pemungutan pajak. Dan yang terakhir adalah azas pemungutan pajak. Yang pertama kita akan membahas tentang hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Namun, tafsir mengenai apa itu hukum pajak sebenarnya beragam. Setidaknya terdapat 6 ahli yang pernah mengungkapkan pendapat mengenai hukum pajak. Saya akan menyebutkan satu menurut Santoso Brotodihardjo. Menurut Santoso Brotodihardjo, hukum pajak atau yang juga kita kenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Nah, tentu saja dari pernyataan yang dibuat oleh Santoso Brotodihardjo tadi muncul nih pertanyaan, mengapa setiap warga wajib pajak harus membayar pajak? Nah, itu adalah pertanyaan yang memang seringkali kita dapatkan dari warga ke pemerintah. Nah, di sini saya akan menjawab sedikit tentang hal tersebut. Nah, gini nih, pajak harus dan wajib kita bayarkan karena pajak yang kita bayarkan juga digunakan negara untuk keperluan-keperluan penyelenggaraan pemerintah. Misalnya, seperti pembayaran gaji pegawai negeri, contohnya pembayaran pembelajaran tentara, polisi, dan keperluan negara lainnya yang masih banyak lagi. Kita nggak mau kan kalau misalkan kita itu banyak utang ke negara lain, makanya harus bayar pajak. Nah, materi selanjutnya nih ada alasan pemerintah memungut pajak dapat dilihat dari mana ya? Nah, alasan pemerintah memungut pajak dapat dilihat dari fungsinya. Fungsinya ini ada 4, teman-teman. Nah, fungsinya ini yang pertama adalah fungsi anggaran. Setelah yang kita bahas yang tadi, ini nih fungsi anggaran juga ada kaitannya nih dengan antara negara dan rakyatnya. Nah, apa sih? Nih, fungsi anggaran. Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. For example, fungsi pajak ini adalah menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi pajak yang kedua adalah fungsi mengatur atau regulator. Melalui pajak, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi. Contohnya, untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Adanya kebijakan pajak bisa mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Fungsi pajak yang ketiga adalah stabilitas. Dengan pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Fungsi pajak 1 ini dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran untuk di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang terakhir, which is itu yang keempat, fungsi retribusi pendapatan. Fungsi pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan. Pembangunan yang dimaksud seperti pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Terbukanya lapangan pekerjaan dapat mendistribusi pendapatan masyarakat secara merata. Jadi, kalau tidak mau jadi pengangguran, bayar pajak. Nah, materi selanjutnya adalah teori pemungutan pajak.
Teori pemungutan pajak ini ada 5 teman-teman juga. Yang pertama adalah teori asuransi. Menurut teori asuransi, pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga di masa yang akan datang. Premi asuransi dibayarkan oleh setiap peserta asuransi. Dana tersebut kemudian akan digunakan untuk menjamin kehidupan setiap peserta asuransi yang mengalami kejadian tidak terduga yang bisa mengganggu keuangan pribadi. Dengan logika yang sama, itulah teori asuransi. Yang kedua, teori kepentingan. Dalam teori kepentingan, ibarat dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingan bisa terlaksana dengan baik. Untuk melakukan itu semua, pastinya diperlukan biaya yang cukup banyak. Biaya yang cukup banyak tersebut dibebankan kepada masyarakat. Biaya dikeluarkan masyarakat itu sama dengan masyarakat yang membayar pajak. Nah, yang ketiga, teori bakti. Teori bakti mengatakan jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat, rakyat sudah memahami bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban tanda bakti kepada negara. Hal tersebut dilakukan agar sistem pemerintah negara bisa terus berjalan dengan baik. Rakyat sudah mulai mengerti bahwa uang pajak yang dibayarkan akan dikelola pemerintah untuk banyak hal, seperti membangun infrastruktur. Contoh infrastrukturnya adalah kayak taman bermain nih, taman bermain yang ada di kota-kota teman-teman sekalian. Misalkan taman di tempat saya, contohnya di taman, kalau di tempat tinggal saya di Sawalunto, misalkan kayak taman Sawalunto itu Taman Silo. Nah, di situ ada fasilitas kayak taman bermainnya, contohnya yang disediakan oleh pemerintah yang gratis, yang tentunya itu dari pajak kita juga gitu. Yang keempat, teori daya beli. Teori daya beli ini sangat erat berkaitan dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Masyarakat yang banyak dengan kebutuhan yang berbeda-beda tentu membutuhkan berbagai barang yang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Pada transaksi jual beli, jenis pajak yang dikenalkan adalah pajak PPN, pajak pertambahan nilai, dan juga pajak PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Jadi, semakin mewah atau semakin mahal barang tersebut dimiliki masyarakat, maka nominal pajak semakin bertambah. Yang kelima adalah teori gaya pikul. Dalam teori gaya pikul, pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat harus sesuai gaya pikul dan ukuran yang sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan, baik perorangan atau sebuah badan usaha. Gaya pikul yang digunakan untuk membayar pajak akan muncul apabila kebutuhan primer dan individu sudah terpenuhi. Jika individu masih memiliki penghasilan dan di bawah KTP penghasilan tidak kena pajak, maka belum memiliki gaya pikul. Selanjutnya ada asas pemungutan pajak. 1. Asas domisili. Asas domisili berarti negara dapat menarik pajak sesuai dengan tempat tinggal. Istilah domisili merujuk pada tempat tinggal wajib pajak orang pribadi. Juga tempat domisili wajib pajak suatu badan atas penghasilan yang telah diterima wajib pajak. Para wajib pajak yang berdomisili di suatu tempat akan dikenakan pajak sesuai ketentuan di mana wajib pajak berdomisili. Contohnya adalah penghasilan dari bentuk usaha tetap ada di Indonesia, maka akan dikenakan dengan pajak Indonesia. Yang kedua adalah asas kebangsaan. Dalam asas kebangsaan yang menjadi landasan adalah suatu status kewarganegaraan dari badan usaha atau orang yang mendapatkan penghasilan. Hampir sama dengan asas domisili karena negara dapat memberikan pajak dengan status wajib pajak kewarganegaraan. Yang ketiga adalah asas sumber. Asas sumber yaitu negara yang dapat mengenakan pajak untuk penghasilan yang diperoleh negara tersebut. Semua penghasilan yang dapat dari negara dapat memberikan pajak tanpa melihat domisili wajib pajak. Misalnya, penghasilan yang didapat di Singapura, maka dapat dikenakan wajib pajak di luar negeri untuk jasa yang dipakai di Indonesia bisa dikenakan pajak.
Yang keempat adalah asas yuridis. Asas yuridis atau hukum di Indonesia yang dijadikan landasan pemungutan pajak adalah Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pemungutan pajak lainnya juga diatur dalam undang-undang seperti UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang diubah dengan UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan. UU nomor 20 tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan UU nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Dan yang kelima adalah asas ekonomis. Dengan adanya asas ekonomis ini, pajak tidak boleh menjadi penyebab merosotnya perekonomian rakyat. Dengan adanya pajak, diharapkan pemerintah bisa secara maksimal mendapatkan pembiayaan melalui pungutan pajak. Yang keenam, asas finansial. Dengan asas ini, besar pungutan pajak yang dikenakan ditentukan berdasarkan keadaan finansial atau keuangan atau besar pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pendapatan 50 juta rupiah akan dikenakan besaran pajak yang lebih kecil daripada wajib pajak yang memiliki pendapatan 1 miliar rupiah. Kemudian berdasarkan asas ini juga penetapan pemungutan pajak yang harus dibayarkan harus lebih kecil dari pendapatan wajib mereka. Yang ketujuh adalah asas umum. Asas umum pada pengaturan pajak di Indonesia berdasarkan pada keadilan terhadap pemungutan dan juga pengaplikasikan pajak dari dan untuk masyarakat. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbul atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang negara. Wajib pajak mempunyai kewajiban melaporkan dan membayar pajak terhutang sesuai undang-undang perpajakan termasuk pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima atau diperoleh pegawai sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan, dan kegiatan. Wajib pajak dikatakan patuh jika tidak pernah menunggak pajak, membayar dan melaporkan pajak tepat waktu, serta taat peraturan perundang-undangan perpajakan. Itulah yang dikatakan yang taat pajak. Perkembangan organisasi mempermudah wajib pajak untuk menjadi wajib pajak patuh. Perkembangan teknologi modern itu membawa kemajuan di bidang perpajakan dengan munculnya e-filing. E-filing dapat membantu wajib pajak mendaftar dan mengisi formulir SPT tanpa harus menghabiskan waktu untuk mengantri di kantor pajak. Sekian dari hasil yang saya bacakan tadi, yang saya buat. Nah, nantinya akan saya tampilkan di layar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan bila ada salah kata, salah materi yang saya tuangkan atau saya ucapkan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.